Kalau kamu lagi jalan-jalan ke Jogja bagian selatan, kamu mungkin akan ketemu bangunan kotak putih, tinggi, dan bentuknya seperti benteng kecil. Halo teman-teman Bepot, balik lagi di Bebek Podcast, masih dalam acara tur ke Jogja. Nah, kali ini aku ada di salah satu situs budaya, yaitu Panggung Krapyak, yang dimana di dalamnya tuh yang ada sebuah tempat, ya ada sebuah kursi yang viral saat ini di sosial media. Mau seperti apa, langsung aja kita lihat ya. Nah, kursinya ada di tengah. Tuh, bisa dilihat ya, di sana ada gambar kursinya. Jadi sebetulnya Panggung Krapyak ini dahulu digunakan oleh para Kesultanan Jogja untuk berburu, para raja-rajanya untuk berburu. Jadi memang digunakan untuk berburu supaya apa? Supaya aman ya, kalau dia berburu dia bisa mendapatkan buruan, dan juga dia berburu tanpa harus takut diterkam oleh buruannya gitu ya, hewan buruannya. Nah, kemudian juga saat ini kursi tengah yang ada di tengah ini itu diambil dari Keraton Yogyakarta, yang mana dijelaskan bahwa kursi tersebut digunakan untuk meletakkan pada saat ada upacara adat, diletakkan sesajen untuk kegiatan upacara adat. Nah, seperti itu yang ada di kursi Krapyak dan ada panggung Krapyak ini. Kalau kita lihat dari panggung ini memang bangunannya kolonial, masih zaman kolonial Belanda ya. Kalau dilihat arsitekturnya, pintunya lihat, kita lihat di sini ya, masih sangat terlihat sekali bentuk-bentuk arsitektur dari Belanda. Kalau kita lihat interiornya ke dalam, kita bisa lihat ke dalam ada sebetul melengkung seperti kubah seperti ini ya. Tuh, ini kelihatan banget arsiteknya itu pada saat zaman kolonial Belanda. Nah, kalau dilihat lagi ini tingginya sekitar 20 meter ke lebih ya, ke atas nih. Kalau kita bisa lihat tinggi atasnya di sini, yuk kita keliling sebentar. Nah, ini ada bagian jendela. Kalau dilihat dari bagian jendela ini ke sana itu, ini cukup dalam jaraknya ya. Jadi memang tebal, begitu tebal sekali tembok dari dinding ini ya. Kalau kita mau masuk ke dalam ini nggak bisa karena ditutup. Biasanya dibuka kalau ada acara-acara adat pada saat meletakkan sesajen. Kita kelilingin ini kira-kira ada berapa luas. Nah, kita lihat sisi bangunan yang berbeda. Jadi bangunan Panggung Krapyak ini itu didirikan pada saat zaman Sultan Hamengkubuwono pertama di tahun 1978 ya. Jadi di mana bangunan ini tuh memang dibangun memang sangat tebal dan kuat. Di mana ini juga kita lihat, nah ya. Jadi ada empat sisi bentuknya seperti persegi, itu bisa kelihatan lagi kursinya. Kita coba lihat ke kursinya di dalam sama ya. Bangunan ini tingginya juga sama, kanan kirinya sama, bentuknya kotak. Panggung ini dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I yang dulunya panggung Krapyak ini dipakai sebagai menara pengintai saat berburu. Tapi seiring waktu, fungsinya berubah menjadi penanda spiritual dalam sistem kosmologi Jawa. Nah, teman-teman, tadi saya udah kelilingin satu Panggung Krapyak ini lumayan luasnya, cukup luas gitu ya, dengan bentuk persegi yang sama ke sisi kanan kirinya. Nah, untuk lebih jelas lagi kita mau tanya-tanya nih. Di sini sudah ada hadir Bapak Anang dari Dinas Perhubungan. Kita mau tanya-tanya sebetulnya apa sih tempat ini fungsionalnya dan kapan diresmikannya gitu ya oleh pemerintah menjadi salah satu cagar budaya. Mari, selamat siang Pak Anang. Selamat siang Mas. Apa kabar Pak? Sehat? Ya, sehat selalu. Terima kasih. Pak, mau tanya-tanya dong Ya. sedikit tentang Panggung Krapyak ini. Kapan tuh Pak tepatnya mulai diresmikan oleh pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Kota Yogyakarta ini sebagai cagar budaya Pak? Oke. Berkaitan dengan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 bahwa di bangunan ini tentang khususnya Panggung Krapyak atau dulu namanya Kandang Menyangan, dan sejarah ini sudah ada sejak zaman berdirinya Kerajaan Mataram Mataram. waktu Pangeran Panembahan Senopati. Oh, Panembahan Beliau kan dulu berburu karena di sini dulu namanya Alas Mentau. Jadi alas Mentau. yang dulunya atau hutan, Alas ya, tuh hutan ya. belantara yang dulunya masih dihuni oleh beberapa binatang buas. Oke, jadi ini dipakai buat berburu Iya, gitu ya Pak? berburu, dan ini tujuannya untuk kandang atau istilahnya untuk penempatan untuk satwa yang Hewan buruannya ya? buruannya begitu. Oke. Dan ini menjadi salah satu bangunan cagar budaya dan disebut dengan cagar budaya tak benda. Tak benda, Iya. betul. Dan ini Karena sudah bangunan bentuknya ya? diakui oleh UNESCO, sudah diterbitkannya
di Arab Saudi waktu itu ditetapkan bahwa dari Tugu sampai Panggung Krapyak, dan ini tepatnya Panggung Krapyak ini berada di wilayah Kecamatan Sewon, iya, Kelurahan Panggunarjo dan Kabupaten Bantul. Sebenarnya ini di luar kota Yogyakarta, tapi ini masuk dalam wilayah Kabupaten Bantul. Ya, gitu. Dan fungsi dari ini Panggung Krapyak ini sebenarnya juga untuk sebagai tetenger. Sebagai apa itu Pak tetenger? Tetenger itu sebagai penanda simbolis bahwa ini merupakan filosofi datangnya atau lahirnya seorang anak laki-laki atau perempuan, atau dari sebuah filosofi kelahiran manusia di alam bumi. Oh begitu ya. Filosofinya sampai segitu. Itu kenapa di dalamnya ada kursi itu Pak? Buat apa tuh Pak kursi itu Pak? Sebenarnya kursi ini dulunya tidak ada, Mas. Oh dulunya nggak ada? Dulunya tidak ada. Saya dengar-dengar dapat informasinya kursi ini dari keraton Pak? Ya, dulunya tidak ada, tapi ini kan sebagai simbolis, sebagai peletak dasar bahwa di situ dulu ada seorang pendiri atau yang membuat. Nah, di situ kan sebagai juga ada sisi ritualis ya dari unsur Jawen atau Jawi. Oh ya, Jawen. Iya, kepercayaan orang Jawa di situ sebagai sosok untuk menimbulkan suatu adanya penguasa dari kerajaan Mataram yang dulunya membangun bangunan ini. Ya, Oke. Nah, berarti ini kan ditutup nih Pak, digembok. Berarti kan mungkin akan digunakan pada waktu-waktu tertentu. Kapan Pak biasanya pintu ini dibuka untuk acara adat atau apa gitu ya? Panggung Krapyak ini atau kandang menjangan ini akan dibuka oleh pihak keraton. Ada acara ritual tertentu seperti kemarin ada Bubeng Beteng ini atau di Panggung Krapyak ini pas Sabtu Suro, atau waktu-waktu tertentu kalau misalkan ini ada unsur pembersihan atau waktu adanya revitalisasi bangunan. Revitalisasi. Ya, gitu. Oke, baik, terkait revitalisasi artinya ada pemugaran. Mungkin ini juga buat masukan juga untuk buat Dinas Pariwisata ya gitu ya. Mungkin dari Kementerian Pariwisata juga bisa meninjau ulang kembali tempat ini. Perlu nggak Pak menurut Bapak tempat ini juga direvitalisasi, mungkin juga dipromosikan kembali gitu ya Pak, supaya cagar budaya kan banyak ya, mungkin yang sudah terkenal mungkin seperti Borobudur, Prambanan ataupun yang lain, tapi ini salah satu situs kebudayaan non benda yang sebetulnya punya nilai filosofi baik, ada nilai sejarahnya yang perlu diceritakan ke banyak orang gitu ya, dan ini juga peninggalan sejarah yang perlu dilestarikan. Kira-kira menurut Bapak apa yang perlu diperbaiki di sini Pak kalau kita lihat Pak? Ini kan sekarang baru penataan ruangan subuh filosofi ya, dari Tugu, kemudian Malioboro, kemudian sampai sekarang kan Kelapa Gading ini baru ada renovasi, kemudian ada juga Jeron Beteng dan sebagainya, pembersihan pemukiman dari penduduk. Nah ini kedepannya penduduk ini juga bantu bersihin kadang ya. Ini bagus ya. Ini nanti kedepannya akan menjadi salah satu ikon juga. Ikon dan sebelah sini nanti ada unsur pelebaran ya wilayah tata ruangnya, karena ini kan berkaitan dengan aturan dari UNESCO ya, bangunan dari sekitar kandang menjangan atau Panggung Krapyak ini harus ada jarak sekitar 10 atau 5 meter yang harus bangunannya steril, karena ini akan dibuat sebagai pedestrian. Benar, gitu. Buat pedestrian di sini kan kalau dilihat masih jalan utuh ya, mungkin bagian pedestriannya perjalan kaki ya, itu nggak ada. Kemudian juga sarana fasilitas parkir kalau orang mau berkunjung di sini juga masih susah gitu ya. Mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah juga untuk sini salah satu situs yang perlu dilestarikan, mungkin juga ditinjau kembali bagaimana mungkin ada pelebaran pedestriannya, ada toiletnya juga, dan juga ada kendaraan untuk parkir untuk pengunjung. Dan ini kan sebetulnya kalau ada siswa juga bisa dijelaskan latar belakang, terutama mungkin yang secara lokal gitu ya, di lokal di sini masyarakat sini juga perlu mungkin tahu, oh ini ternyata tempat situs kebudayaan yang sangat baik untuk dilestarikan gitu ya. Baik Pak, harapannya ke depan semoga sama-sama ya Pak, kita doakan semoga juga ini bisa menjadi dipugar kembali, mungkin lightingnya dikasih pencahayaan yang lebih menarik dan bagus, serta promosinya yang penting ya gitu ya Pak ya. Promosi ini jadi bagian yang penting untuk orang lebih banyak tahu. Nah ini kita juga dari Bebek Podcast kita coba siarkan ini melalui kanal YouTube supaya teman-teman juga bisa tersiarkan juga, mungkin sampai juga Kementerian Pariwisata bisa lebih aware dan lebih peduli lagi gimana caranya merevitalisasi dari cagar-cagar budaya yang dimiliki Indonesia gitu ya Pak. Aduh terima kasih sekali Pak Anang, waktunya sudah mau wawancara di Bebek Podcast. Nah buat teman-teman jangan lupa ikuti terus channel Bebek Podcast, karena setelah ini kita juga masih akan lanjutkan ke beberapa situs budaya yang lain. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali, see ya.
Halo teman-teman Bepots, balik lagi melanjutkan perjalanan tur kita di Jogja. Tadi kita dari Panggung Krapyak diceritakan bahwa ada perjalanan bahwa Panggung Krapyak itu adalah sebuah tempat istirahat dari Ratu Pantai Selatan yang bertemu dengan Raja Mataram. Nah, Raja Mataram pertama itu bertemu dengan Ratu Pantai Selatan itu di tempatnya ini. Situsnya adalah Cepuri Parangkusumo. Nah, dari situ kita langsung menuju ke sini. Kita pengen lihat seperti apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan Cepuri Parangkusumo, tempat di mana bertemunya Raja Mataram pertama dengan Ratu Pantai Selatan. Nah, ini ternyata di sini ada kayak sebuah pendopo dan di sini ada tempat di mana yang ada di pagerin ada batu. Kita lihat langsung ke dalamnya. Di situ ada bagian di tengah-tengah ada 2 buah batu, tempat dudukan di situ juga ada dikasih bunga dan di situ dipagari. Pengunjung sayangnya kita tidak bisa melihat. Nah, kita lihat di sini, kita akan sedikit berkeliling ke tempat di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada semacam wilayah yang pertamanya, tempat pertemuannya, tapi di kiri kanan ada 2 pendoponya. Mungkin kita lihat sebelah kanan. Di sini ada pengunjung juga, bisa dilihat ya. Di sini seperti ini ya. Seperti ini nih tempatnya. Kalau dilihat memang cukup bangunannya cukup tua ya, dari kerajaan Mataram pertama. Ini yang sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana tepat menuju di sana itu adalah tadi secara garis lurus ditarik di sana itu adalah Pantai Parangtritis gitu ya. Nah, jadi perjanjian apa sebetulnya yang terjadi antara Raja Mataram? Jadi pada saat kerajaan Mataram ingin menguasai kekuasaan kerajaannya, memperluas wilayahnya, nah dia meminta bantuan dari Ratu Pantai Selatan untuk dia dijaga dan dilindungi. Nah, bentuk perjanjian ini antara Raja Mataram dan Ratu Pantai Selatan itu di mana perjanjian itu mereka buat di sini tempatnya di Cepuri Parangkusumo. Oleh karena itu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga menetapkan bahwa tempat ini sebagai salah satu situs kebudayaan. Kita lihat lagi di sebelah sana juga ada beberapa posisi tempat-tempat di mana wilayah yang ini cukup luas untuk juga ada para pengunjung di sini, wisatawan juga bisa melihat sudut pandang lain dari Cepuri Parangkusumo. Yuk, langsung ikut saya. Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram saat itu bertemu dengan Nyi Roro Kidul di sini untuk membuat kesepakatan perjanjian. Nah, dari kesepakatan perjanjian tersebut lahirlah tempat ini, di mana tempat ini menjadi satu tempat pertemuan yang sakral untuk mereka. Dan kemudian juga sampai saat ini pemerintah Kota Keraton Yogyakarta juga masih melakukan upacara penghormatan terhadap Nyi Roro Kidul setiap tahunnya di sini sebagai penghormatan terhadap Ratu Nyi Roro Kidul. Nah, kalau kita lihat di sana sebagai ada gerbang ya, kanan kiri ini dianggap sebagai gerbang menuju kerajaan Ratu Pantai Selatan. Cepuri Parangkusumo terletak di sebelah utara Pantai Parangkusumo yang merupakan struktur bangunan berwujud pagar keliling dengan gapura yang menghadap ke arah selatan. Di dalamnya terdapat 2 buah batu hitam. Batu yang besar dinamakan Selo Ageng, sedangkan yang kecil dinamakan Selo Sengker. Cepuri Parangkusumo merupakan tempat dilaksanakannya upacara labuhan yang diselenggarakan setiap tahun oleh pihak keraton ataupun masyarakat. Khususnya pada malam 1 Suro yang dianggap waktu sakral untuk membersihkan diri dari energi negatif. Teman-teman Bepots, tadi saya sudah masuk ke dalam dan melihat, tapi karena memang tidak boleh direkam di sana, tapi udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus sebagai juru kunci dari Cepuri Parangkusumo. Nah, buat lebih tahu lebih lanjut apa sih sebetulnya makna sejarah dari Cepuri Parangkusumo ini, boleh diceritakan nggak Pak Agus? Halo Pak Agus. Salam kenal gitu ya. Boleh ceritakan sedikit Pak, sebetulnya Cepuri Parangkusumo ini sejarahnya seperti apa, kemudian apa yang masih ada sampai sekarang? Ya kalau menurut orang tua dulu ya
Ini Napak Tilas yang pada masa Senopati pertemuannya sama Bunda gitu cerita. Bunda ini gitu. maksudnya adalah Ya, Bunda Ratu Kidul. Ratu Pantai Selatan, Ratu Iya, Kidul Pantai- ya. Iya, ya, gitu. Nah, pada saat pertemuan dengan Raja Mataram ini apa nih? Apakah mereka memang pada saat bertemu di sini ada kesepakatan atau perjanjian nggak gitu untuk menjaga tempat ini atau gimana tuh? Oh, enggak ada itu. Oh, Enggak ada perjanjian. Oh, nggak ada perjanjian. Enggak ada. Jadi hanya Ya. bertemu aja, Pak. Ya, bertemu aja. Oke. ya, gitu. Nah, kalau tempat ini kira-kira udah berapa tahun, Pak? Wah, saya nggak tahu. Oh. Kan udah ke nenek moyang Oh, nenek moyang turun masih itu. gitu ya. Udah turun ratusan tahun ya ya, berarti ya. Lebih Lebih dari ratusan turun tahun. temurun itu dari nenek turun temurun. Nah, ini kalau ini ada tempat yang di kiri dan di kanan ini apa nih, Pak? Tempat apa nih? Itu untuk bangsal untuk istirahat. Oh, tempat istirahat. Yang itu untuk tempat nyimpen untuk labuhan dari keraton. Oh gitu, yang ini dari penyimpanan untuk keraton, yang Iya, sebelah kanan, yang sebelah kiri untuk tempat beristirahat ya. Iya, Nah iya. ini wilayah komplek di sini kan ada sampai sini ya, ada dua Iya, buah batu yang di dalam ya. Iya. Oke, berarti di sini memang jaraknya dari pantai kurang lebih sekitar 800 meter lah ya, sampai 1 kilometer ke sana udah langsung pantai ya, Iya, gitu iya. ya. Oke, berarti memang tempat ini nggak boleh sembarangan masuk Oh, ya Pak. iya, Jadi iya, memang iya. dijaga kelestariannya Iya, dan iya, menjadikan betul. cagar budaya gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, nah biasanya kalau pengunjung datang ke sini mereka mau apa tuh Pak? Biasanya rata-rata? Ya mau ngirim berdoa. Ziarah. Berdoa ya, mau berdoa ya. Tawasul, berdoa, ya gitu. Gitu ya. Oh, Iya. tadi kan ada kayak bakar kemenyan gitu ya. Iya, iya, Jadi ada. itu bagian dari upacara. Upacara ya adatnya sendiri-sendiri itu. Oke, Ya, dari gitu. sendiri-sendiri seperti itu ya. Iya, iya. Oke, baik. Jadi memang kalau buat teman-teman yang mau ziarah ke tempat ini boleh ya Boleh untuk cuma berdoa, mintanya sama Allah. Mintanya sama Allah ya. Nah. Tapi memang ke tempat ini datang untuk berziarah ke tempat pertemuan antara Panembahan Senopati dan Iya, juga iya. Ibu Nyonyo Nyi Roro Kidul gitu Iya, ya di iya, sini ya. ah. Semoga tempat ini juga bisa menjadi cagar budaya yang punya makna sejarah juga, dan juga teman-teman bisa datang ke sini untuk menikmati wisata yang ada di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Iya. Demikian dari Bebek Podcast. Semoga teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you on the next vlog. Bye-bye. Iya. Adi, terima kasih Pak. Iya, Atas iya. waktunya, Pak. Come on Prabu Prayajan Latharga Prablandikan Sikh. Can be. Yobas Young Api clothes or clothes in Gwangi Nyampalang Sagara.
Oh, Lek Nongo holy water. Nek Ngetok holy water Dewat wet a week ago pen only. Don't be Ker Karab Ning Nganu. I'll conquer the Kelarid ages. Nekel water dilabak nace de pexo. Nekik gumun watuk kopol week sat. Amazing, please Kango health so awake healthy. Those who are not married, come on, come on, come on. Wadira p gas I don't have any writing. Come on talk 0. Yes. What cement so neck? Tension heat.
Today Iki Rumingzan Wang Kali Lak Bajamuhan Bojomu with people call 510-1520-15 less certain for today we have O. You know you're red and white. Yes. Lord, I'm blessed with a gift. Come on, the Pansan Kimani Sugi, come on, eat my pangit cake. This year's win will lose to the real one. This year's Ning will not win. Corona will not lose. Nagur, what are you up to?
Anjing was crying Kaden El Tengen. Very Janine. H.